ada yang mau menyatakan kesaksian hidupnya selama kita memasuki tahun 2021 ini, dan yang akan menjadi juga bahan pokok doa kita doakan. Dipersilakan. Ya, kita dukung doa Ibu Yulana Patasik yang dalam perjalanan dari Toraja menuju ke Bontang. Ada lagi dari jemaat Tuhan. Ada keluarga yang mau menyatakan kesaksiannya? Ya, sini ya. Ini. Ya, dari Nenek Rai dalam keadaan sakit. Apa? Oh, kita dukung Nenek Re ya. Ya. Saat ini dalam kelemahan tubuh. Masih ada lagi? Masih ada keluarga yang mau menyatakan kesaksian hidupnya atau pokok-pokok doa yang akan kita bawa nanti? Ya, kita juga bersyukur ya hari ini kita mendapat berita sukacita bahwa jemaat Tuhan, jemaat Efrata, semua jemaat sudah pulih sembuh yang sempat terpapar karena COVID, dan kita bersyukur sudah Tuhan menyatakan mujizat kuasanya. Ya, kalau sudah tidak ada, mari kita masuk dalam Mazmur secara responsorial. Ya, jemaat Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Mazmur 111 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10 kita baca secara bertabulasi. Lembaga Alkitab memberikan judul Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Terpujilah Allah oleh karena hikmatnya besar. Kita muliakan Tuhan. NKB 3. Begitu kasihnya untuk dunia.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan bersama-sama merenungkan firman Allah. Mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa yang kekal, Bapa yang senantiasa melindungi kami. Sepanjang hari ini kami boleh melakukan segala aktivitas, rutinitas kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan yang boleh Engkau berikan bagi kami semua. Baik dalam pekerjaan, dalam studi, maupun segala usaha yang telah kami lakukan. Kiranya Tuhan boleh berkenan bagimu. Dan pada malam hari ini, kami bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan umat-Mu yang ada di gedung gereja. Kiranya Tuhan memberkati kami saat ini. Dan kami akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu boleh menjadi pedoman kami untuk terus melanjutkan kehidupan anugerah. Ya Allah Bapa kami, bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pembacaan kita saat ini melalui Ulangan 18 ayat 9 sampai 22. Ulangan 18 ayat 9 sampai 22. Mari kita memperhatikan Alkitab kita. Demikianlah firman Allah. Bertenung dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau.
Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutku, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Amin. Firman Tuhan, dan berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Allah dalam kehidupan kita. Dari pembacaan kita saat ini, kita merenungkan betapa Tuhan sudah memanggil kita untuk melayani. Kita bergerak kemana Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki kita untuk hidup melayani. Kita semua dipanggil untuk melayani. Lalu, seperti apakah panggilan Allah itu? Apakah kita semua orang yang dipanggil oleh Allah? Apakah kita semua adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah? Jika kita mengatakan bahwa kita dipanggil oleh Allah, lalu apa buktinya bahwa Allah benar-benar memanggil kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita menggambarkan ketika orang Israel dipanggil keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka sedang dipanggil untuk keluar, pada saat itulah Allah memanggil mereka, dan bangsa Israel sedang menjalani panggilan Allah. Bangsa Israel hendak masuk ke tanah perjanjian. Ketika mereka memasuki tanah perjanjian, Tuhan memerintahkan mereka untuk hidup sesuai dengan panggilan Allah. Hidup sesuai dengan panggilan Allah yaitu hidup menjadi duta Allah. Menjadi duta Allah artinya hidup berkenan kepada Allah. Mereka harus mengkhususkan diri mereka untuk tidak mengikuti kebiasaan dari bangsa kafir. Karena di sekitar mereka ada banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itulah Tuhan mengatakan kepada mereka untuk mengkhususkan diri mereka sebagai duta Allah. Di sini bangsa Israel diperintahkan oleh Allah untuk tidak ambil bagian dalam kebiasaan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka atau bangsa-bangsa tetangga mereka. Misalnya kekejian dan penyembahan roh-roh. Tentang masa depan, mereka diminta untuk hanya bergantung kepada Allah dan tidak kepada siapapun yang mereka kenal.
Sehingga Allah mengkhususkan nabi-nabi untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan masa depan dan kehendak Allah sendiri. Mereka diajarkan untuk hanya bergantung kepada Allah. Apapun yang akan terjadi ke depannya, semuanya berada dalam kuasa Allah. Tuhan tidak senang melihat ketika umatnya belajar dari hal-hal yang salah. Bahkan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Tuhan tidak menginginkan umatnya mengikuti adat dan kebiasaan budaya bangsa sekitarnya, menyembah hal-hal yang bukan Tuhan. Hal yang Tuhan tidak izinkan, seperti mempersembahkan anak-anak mereka sebagai kurban dalam api, atau mendengarkan petenung, mendengarkan pemantra, bertanya kepada arwah, dan sebagainya. Tuhan hanya menginginkan bangsa Israel meminta petunjuk kepada Allah. Tuhan tidak hanya melarang, tetapi Tuhan membukakan jalan bagi bangsa Israel. Tuhan senang ketika umatnya mau belajar. Tetapi belajar yang dia mau adalah dari orang-orang yang Tuhan telah pilih. Dan hanya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan menginginkan setiap umatnya untuk mempelajari firman-Nya. Dan terlebih kita menerapkannya. Ciri-ciri dari orang yang melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya, ia tetap setia dan tekun dalam menanti-nantikan Tuhan. Hidup dalam panggilan Allah. Kita semua sedang hidup dalam panggilan Allah. Kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Ketaatan, kesetiaan dan iman kepada Allah ialah satu hal yang mutlak. Satu hal yang harus kita benar-benar kerjakan dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun. Biarlah kita membawa diri kita sebagai duta Allah dimanapun kita berada. Apapun yang kita kerjakan, hendaklah kita menjadi duta Allah. Ada kisah yang menggambarkan bagaimana seseorang dapat mengalami atau bertanya bagaimana panggilan Allah itu. Ada seorang yang bekerja sebagai tukang kayu. Ketika seorang pendeta datang mengunjunginya, dalam satu percakapan mereka, seorang tukang kayu ini bertanya, "Pendeta, apakah saya ini dipanggil? Apakah saya ini dalam rencana Allah? Sedangkan saya hanya tukang kayu yang kesehariannya bertemu dengan pekerjaan yang berat. Sedangkan Pak Pendeta bisa berkhotbah, bisa memberitakan Injil." Dalam satu pertanyaan ini menggambarkan bahwa panggilan Allah bagi semua orang. Lalu pendeta menjelaskan bahwa setiap orang
hidup dalam panggilan Allah. Baik pelaku bisnis, pemilik toko, pengusaha, tukang, apapun yang kita kerjakan, kita sedang hidup dalam panggilan Allah. Namun ada satu hal yang umum dari semua jenis pekerjaan yang kita kerjakan. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, mereka harus menjadi duta Allah dalam pekerjaan dan dalam dunia. Ketika kita hendak mengerjakan panggilan itu, dalam pekerjaan apapun hendaklah kita melayani dengan sungguh. Hidup sebagai orang Kristen artinya kita menampakkan kekristenan yang sejati. Bukan kekristenan yang melakukan hal-hal yang buruk. Percuma kita memiliki pekerjaan yang baik, memiliki harta yang banyak, kalau itu didapatkan karena kita percaya kepada peramal. Kita melihat masa depan melalui orang-orang yang tidak kita ketahui. Apalagi jika kita mendapatkannya dengan tidak berusaha dan itu bukan dari Tuhan. Hidup dalam panggilan Allah. Kita dapat melayani dimanapun kita bekerja, apapun pekerjaan kita. Jati diri sebagai duta Allah akan menghindarkan kita dari kompromi dosa dan membuat hidup kita menerapkan perintah Allah. Melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita, itu yang terpenting sebagai panggilan kita untuk terus melayani di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita melayani, mari kita bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kita. Amin. Ya, luar biasa sabda Tuhan yang sudah kita dengar. Berbahagialah kita yang bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Merespon firman Tuhan, kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan persembahan yang kita jalankan ada dua. Yang pertama untuk kas, dan pundi dua untuk pembangunan. Dan jemaat Tuhan bisa memasukkannya dalam amplop dan memberi tanggal dan nama keluarga. Nats persembahan kita berkata, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Mazmur 111 ayat 1 dan 2. Mengucap syukur pada Tuhan atas segala rahmat Tuhan, atas segala kasih Tuhan, atas segala pekerjaan yang Tuhan berikan, dan sebagainya. Syukur padamu ya Allah. Syukur atas kecukupan
Mari kita berdoa syafaat dan diakhiri doa Bapa kami. Kita berdoa. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu yang terus berkecukupan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang terus tercurah dalam kehidupan kami bersama-sama dengan seluruh umat-Mu di muka bumi ini. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya kami terus melayani dimanapun kami bekerja, dimanapun kami berada. Kiranya kami terus memancarkan bahwa kami adalah duta Allah. Ya Allah Bapa kami, dalam ibadah keluarga saat ini, bersama dengan seluruh jemaat-Mu di Jemaat Efrata Bontang, kami datang berseru untuk segala hal yang telah kami kerjakan dan akan terus kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus menopang kehidupan kami dan Tuhan yang akan senantiasa memberkati kami. Kami berdoa bagi anak-anak yang sementara dalam proses pertumbuhan, proses perkembangan, dalam masa bermain, dalam masa sekolah, kiranya Tuhan tetap memberikan sukacita kepada anak-anak agar senantiasa bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Berdoa bagi pemuda-pemudimu, kiranya Tuhan tetap memberkati dalam masa muda. Kiranya masa muda boleh digunakan dengan baik dan kelak Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan mereka. Ya Allah Bapa kami senantiasa berdoa bagi orang tua, lansia dalam setiap dimensi kehidupan mereka. Kiranya Tuhan tetap mengokohkan hati, tetap menguatkan mereka untuk menjalani setiap aktivitasnya sehari-hari. Ya Allah Bapa kami, pada saat ini kami datang berdoa kepadamu bagi pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati dan melindungi. Kami berdoa bagi Ibu Yuliana Petasik yang sedang dalam perjalanan dari Toraja menuju ke Bontang. Ya Allah Bapa kami, kiranya Engkau senantiasa memberkati dan melindungi dalam perjalanan, tibakan di tempat tujuan dengan selamat, dan di sini tetap memuliakan nama Tuhan. Berdoa juga bagi Nenek Rey yang sedang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan tetap memberikan penghiburan, memberikan kekuatan untuk melawan sakit penyakit yang sementara diderita, dan Engkau Tuhan yang akan menguatkan segenap keluarga yang sementara merawat, dan kami percaya kesembuhan, pemulihan akan Tuhan nyatakan baginya. Pun bagi orang tua saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan juga memulihkan mereka. Ya Allah Bapa kami bersyukur untuk setiap perbuatan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami. Begitu banyak berkat-berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk segala pemulihan yang boleh terjadi bagi orang tua saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Kiranya nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Ya Allah Bapa kami berdoa bagi rencana-rencana kami ke depannya, khususnya rencana peneguhan sidi yang akan dilakukan tanggal 14. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menopang, kiranya Tuhan tetap membukakan jalan, meneguhkan setiap hati yang akan melaksanakan peneguhan, memberkati para pelayan dan peserta sidi. Kiranya Tuhan tetap memberikan mereka kekuatan, kesehatan, hingga tiba saatnya mereka akan diteguhkan
di tengah-tengah jemaat. Ya Allah Bapa kami berdoa bagi segenap majelis gereja bersama dengan pendeta dalam mengangkat tugas pelayanan bersama dengan pengurus OIG. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatian, kesepikiran bagi mereka untuk tetap mengangkat pelayanan di tengah-tengah pandemi saat ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap fasilitas yang boleh digunakan. Sekiranya melalui fasilitas ini, nama-Mu tetap kami puji dan kami muliakan. Ya Allah Bapa kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami. Kiranya boleh digunakan dalam penata layanan di tengah-tengah jemaat. Dan kiranya Tuhan tetap memberkati kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami dalam menjalani proses kehidupan. Kami berserah hanya kepadamu, ya Allah Bapa kami. Kami berdoa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jemaat kekasih Tuhan, kita akan menerima pengutusan dan berkat yang memungkinkan untuk berdiri. Silakan untuk bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan, nan di bukit yang jauh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pergilah dan jalanilah kehidupan sesuai dengan kehendak Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ya, masih tetap berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kita meyakini bahwa Dia akan selalu memimpin dan menuntun kita kemanapun, dimanapun kita berada. Pimpin aku, Tuhan Hua. Engkau
kembali. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Ya, jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam penyampaian dari Komisi Kesaksian dan Pelayanan. Ada Ibu Yuliarni, mungkin ada yang ingin disampaikan, kami persilakan. Yuliarni, ada? Kedengaran? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudari Lia dan Ibu Herti dan pemain musik yang hari ini berada di gedung gereja bersama-sama mengangkat tugas pelayanan untuk ibadah keluarga pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, Tuhan yang akan memberkati di dalam tugas pelayanan dan dalam keluarga. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada operator yang telah mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Host kita malam ini, host kita, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk ibadah kita untuk hari Jumat yang akan datang masih seperti hari ini, dan kita berdoa supaya mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beribadah secara normal sebagaimana yang kita lakukan selama ini. Ya, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, penyampaian dari pimpinan Majelis Gereja. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Shalom. Ya Allah. Doa dan harapan saya semoga Bapak Ibu dan jemaat kekasih Tuhan tetap sehat, kuat, semangat di tengah-tengah pandemi COVID-19 karena kasih Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Sedikit saja yang perlu saya sampaikan. Pertama, menegaskan saja apa yang sudah diprogramkan oleh Komisi Pelayanan dan Kesaksian seperti yang telah disampaikan oleh Koordinator Komisi Pelayanan beberapa waktu yang lalu, bahwa jikalau ada keluarga yang mau meminta pelayanan khusus, ibadah keluarga atas nama keluarga atau permintaan, disilakan menghubungi atau menyampaikan kepada Koordinator Komisi, sehingga kita akan melaksanakan ibadah keluarga itu atas nama keluarga yang meminta pelayanan itu, tetapi akan tetap juga diikuti oleh semua anggota jemaat yang lain seperti yang kita lakukan pada saat ini. Itu penegasan saja. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mau meminta pelayanan ibadah keluarga, silakan menghubungi Komisi Pelayanan dan kita akan laksanakan dengan cara seperti ini. Dan kita berdoa, kita berharap semoga pandemi ini akan segera berakhir dalam cara yang Tuhan akan pakai untuk mengakhiri wabah ini. Kemudian yang kedua, kita boleh bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kasih karena anugerahnya lah sehingga sebagian anggota jemaat yang beberapa waktu yang lalu terpapar COVID-19 semuanya sudah dinyatakan sembuh. Dan ini adalah sukacita kita bersama, ini adalah sebuah kebahagiaan bagi kita,
dan kita harus aminkan kesembuhan itu bersumber dan berasal dari Allah, sehingga hanya kepada Allah lah kita mengangkat puji dan syukur atas kasih karunia Tuhan melalui perawatan dan pengobatan. Yang terakhir, bahwa untuk ibadah OIG yang akan dilaksanakan besok, ibadah sel remaja dan PPGT untuk sementara dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh pengurus, juga melalui via Zoom. Dan kita berharap bahwa minggu ke depan semua pelayanan yang dilakukan itu semua terpusat di gedung gereja pelaksanaannya dan diikuti oleh semua jemaat dan OIG. Jadi sebenarnya yang namanya ibadah OIG itu adalah juga ibadah kita bersama, hanya dikoordinir oleh OIG, tetapi sesungguhnya juga adalah ibadah kita bersama, sehingga kita berharap kalau misalnya ibadah sel remaja, ibadah PPGT, kita orang tua yang mempunyai kesempatan dan waktu, kita bisa tetap mengikuti ibadah itu juga via Zoom. Jadi itu penegasan saja. Selanjutnya untuk hari Minggu, kita juga akan tetap melaksanakan ibadah virtual, dan semua pelayan yang telah ditetapkan untuk melayani tetap datang di gedung gereja. Ada 6, dan kita berharap selama aturan ini berlangsung, kita tetap mengikuti itu, tetapi bukan berarti bahwa kita stuck, tidak. Kita tetap mempunyai cara untuk melayani Tuhan, menjumpai jemaat Tuhan melalui media sosial atau virtual seperti ini. Jadi saya kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan kita. Shalom dan Tuhan memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ya, sebelum lagu penutup El Shaddai, request dari gereja, informasi untuk ibadah PWGT hari Rabu. Ya, ibadah PWGT hari Rabu, Ibu Merwin dan Ibu Jenny ya. Jadi 2 ibu yang akan mendapat ibadah bergilir, kita via Zoom juga. Ada yang ingin disampaikan oleh majelis yang lain? Kami persilakan Pak Sudidi ya. Halo. Oh ya. Baik jemaat Tuhan, kita akhiri persekutuan kita ini dengan meyakini bahwa Dia adalah Allah yang selalu menjaga melindungi kita, El Shaddai. Ya, kita nyanyi bersama-sama. Tak usah. Menjagaku, tak usah
Selamat malam dan shalom. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Halo Pak Riki. Halo Pak Riki, apa kabar Sang Ngata? Ya, halo, salam. Weh, kenapa Ya, itu puji rambut tanpa Tuhan. panjang? Iya. Silau Gila. men, Silau ya. silau men, Cilo le. silau Pak Mendan. Semoga tetap sehat semua. Amin ya. Doa makan Bapak Adi nih. Ini Adri, doa makan ku Adri. Tersembunyi. Oh Reni ya, Reni. Oke, ready di rumah makan Lestari Pongke. Oh iya kah? Wih, menakutkan ini sampingmu, Reni.